Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1547 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayat 32. Di bawah perikop perumpamaan tentang anak yang hilang. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya. Dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Lalu ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya,
Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pasal 15 ini, Tuhan Yesus berbicara khusus untuk perumpamaan tentang sesuatu yang hilang. Kalau saudara lihat pasal 15 ini, bicara tentang perumpamaan domba yang hilang, dirham yang hilang, dan tentang anak yang hilang. Saya percaya sesuatu yang hilang dari kita pasti kita akan cari, betul? Ketika kita mendapatkan apa yang hilang itu, kita temukan, pasti saudara ada sukacita. Amin. Dalam konteks kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan Yesus sedang menegur ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi memakai perumpamaan ini. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi ini adalah gambaran anak sulung. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka bersungut-sungut karena Tuhan Yesus menerima undangan dari para pemungut cukai dan orang-orang berdosa lainnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberi perumpamaan tentang domba, dirham, dan anak yang hilang ini. Tuhan Yesus mau menyampaikan bahwa orang-orang yang berdosa seperti pelacur, para pemungut cukai, pembunuh, penipu, pengkhianat, dan penjudi, pelakor, pebinor, dan lain sebagainya. Merekalah yang dimaksudkan Tuhan Yesus melalui perumpamaan ini, orang yang terhilang. Amin. Makanya mereka yang terhilang harus dicari. Saudara, Tuhan memerintahkan kita untuk pergi memberitakan Injil. Cari mereka yang terhilang, supaya mereka kembali kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Dalam perumpamaan anak yang hilang ini, kita dapat melihat bahwa peran Bapa di sana adalah gambaran Allah Bapa yang mengasihi anak-anaknya. Amin. Anak yang sulung adalah gambaran, tadi saya katakan, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Orang-orang yang sudah tahu firman, orang-orang yang sudah melayani Tuhan. Itulah gambaran anak yang sulung itu. Sedangkan anak yang hilang ini adalah gambaran orang berdosa, orang durhaka, orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka lah anak yang hilang itu. Menariknya, Tuhan datang ke dunia ini untuk mencari mereka yang terhilang, yang berdosa, yang jauh dari Tuhan, yang mungkin belum mengenal Tuhan. Merekalah anak-anak yang terhilang itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita dalami kebenaran firman Tuhan ini. Anak yang bungsu ini adalah gambaran saudara dan saya, yang durhaka, yang sudah meminta harta milik, yang menjadi bagian anak bungsu itu. Saudara, lihat hidup kita. Kita selalu meminta berkat, berkat, dan berkat. Betul? Tapi setelah Tuhan memberikan berkat, setelah kita diberkati, tingkah laku kita seperti anak bungsu ini. Kita mulai menjauh dari Tuhan. Kita menjadi serakah dan jadi durhaka. Kita merasa paling hebat karena berkat-berkat yang kita miliki. Kita menjadi jauh dari Tuhan. Dulu waktu susah, belum jadi apa-apa. Waduh, setiap hari pergi ke gereja beribadah, rajin melayani, rajin mengikut Tuhan. Wah, mengorbankan bahkan dirinya. Luar biasa, saudara. Saudara ya dikasih, tapi setelah dia diberkati mulai lupa diri. Mulai jauh dari Tuhan. Mulai nggak ada waktu dengan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, bukankah itu gambaran anak bungsu yang hilang itu? Saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu bahwa anak bungsu itu akhirnya apa? Jatuh, saudara.
bangkrut, habis-habisan. Anak bungsu itu yang tadinya merasa hebat karena sudah punya segalanya, habis dalam sekejap. Anak bungsu itu hidup boros. Harta kekayaannya dihabiskan untuk berfoya-foya. Akhirnya bangkrut. Anak bungsu ini kemudian menjadi gembel karena biasa hidup manja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah memanjakan anak kita. Bahaya, saudara. Karena manja, anak bungsu ini tidak bisa bekerja. Dia tidak punya skill, dia tidak punya keahlian. Keahliannya tidak lain tidak bukan ahli dalam menghabiskan uang. Hanya itu keahliannya. Karena sudah kere, saudara, dia kemudian mencari pekerjaan untuk bertahan hidup. Tapi karena tidak ada keahlian tadi, karena hidup manja, dimanjakan oleh orang tua, setelah jauh dari orang tua, nggak punya apa-apa. Saudara lihat nasibnya. Gembel, saudara. Karena tidak ada keahlian, tidak diterima untuk bekerja. Yang menerima dia bekerja hanyalah seorang bos peternakan babi. Dia akhirnya dapat pekerjaan untuk menjaga babi, saudara. Pekerjaan yang tidak butuh keahlian. Karena pekerjaannya hanya memberi makan babi. Karena perutnya sudah kosong. Anak bungsu ini terpaksa memakan ampas babi supaya dapat bertahan hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah kesulitan hidup anak bungsu ini sadar, dia teringat akan rumah bapaknya. Di mana di rumah bapaknya banyak sekali orang upahan yang bekerja di rumah bapaknya. Mereka makan enak, mereka semua terjamin. Itu baru makanan untuk hamba upahan. Apalagi makanan untuk anak-anak bapaknya. Pasti lebih enak. Amin. Tapi kenyataannya dia sekarang ini kelaparan. Anak bungsu ini kemudian sadar dan bertobat. Amin. Saudara, memang terkadang Tuhan izinkan kita mengalami banyak kesulitan, banyak pergumulan supaya apa? Kita sadar. Saudara lihat anak bungsu ini. Sebelum dia sadar, saudara hidup ngawur. Hidup foya-foya, menghamburkan uang dan sebagainya. Saudara hidup di dalam dosa dan sebagainya. Akhirnya ketika dia tidak punya apa-apa lagi, dia sadar. Banyak orang kan seperti itu. Nanti sudah habis, sudah sakit, sudah bangkrut, baru sadar. Saudara yang dikasihi Tuhan, sadar dan bertobatlah. Amin. Kadang Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan hidup. Supaya apa? Kita sadar diri dan bertobat. Haleluya. Ayat 18 sampai ayat 23 berkata begini. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, menarik dalam kebenaran firman Tuhan ini kita melihat bagaimana respon dari bapaknya ketika anaknya yang berdosa, yang serakah, yang durhaka itu kembali ke rumah bapaknya. Haleluya. Saudara lihat ayat 20 di sana dikatakan apa? Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Ayahnya telah mengenalnya, saudara. Haleluya. Artinya ayahnya ini telah lama menanti-nantikan kepulangan anaknya yang bungsu, yang durhaka itu.
pulang ke rumah bapaknya. Saudara, lihat ayat itu berkata, tergeraklah hati bapaknya oleh belas kasihan. Haleluya. Saudara lihat respon bapaknya. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, benar anak yang bungsu itu serhaka dan juga durhaka. Tapi bagi bapaknya, dia tetap anak. Amin. Saudara, seberapa nakal, seberapa durhaka, seberapa serakah pun saudara di hadapan Tuhan, saudara tetap anak. Amin. Dengar baik. Setua apapun kita, mungkin kita sudah punya cucu, tapi kalau kita ketemu dengan orang tua kita, kita itu tetap di mata mereka itu kita seperti anak kecil di mata orang tua kita. Betul? Di Amerika Serikat ada seorang kakek berumur 96 tahun yang ditilang polisi karena ngebut bawa mobil menuju rumah sakit. Waktu di persidangan, hakim bertanya, "Kenapa Anda ngebut bawa mobil pada waktu itu?" Kakek itu kemudian menceritakan bahwa anaknya yang berumur 65 tahun terserang sakit asma dan dia tidak punya obat asma. Lalu dia menaikkan anaknya ke mobilnya dan dia membawa mobil itu dengan ngebut sampai tiba di rumah sakit. Dia berkata, "Saya melakukan itu karena saya adalah ayahnya dan dia adalah anak saya." Saudara lihat, walaupun bapak ini sudah berumur 96 tahun dan anaknya sudah 65 tahun. Tapi saudara lihat, insting seorang bapak itu luar biasa. Dengar baik, berapapun umur saudara, kalau saudara masih ada orang tua saudara akan melihat saudara ya tetap saudara seperti anak kecil di mata mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah insting orang tua dengan anaknya. Amin. Demikian juga dengan bapak dan anak yang hilang tadi. Ketika anak itu kembali ke rumahnya, bapaknya mendapatkannya. Firman Tuhan dikatakan dia berlari, saudara. Saking rindunya, dia memeluk dan mencium anaknya itu. Amin. Itu adalah bentuk kasih yang luar biasa dari Bapa kepada anak yang durhaka itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Bapa di sini adalah gambaran Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Yang akan melakukan hal yang sama buat kita anak-anaknya. Mungkin kita sudah lama meninggalkan Tuhan. Kita seperti anak bungsu ini yang serakah, durhaka, plus berdosa lagi. Tapi kalau saudara sadar, bertobat, kembali kepada Tuhan, Tuhan akan menerima kita dengan sukacita. Dia akan berlari mendapatkan kita. Dia akan memeluk, mencium kita. Karena apa? Kita sadar, bertobat, dan kembali kepada Tuhan. Ada sukacita di surga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sadar, bertobat, kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Amin. Saudara lihat anak bungsu ini waktu dia datang, dia masih berpakaian lusuh, kotor, dan bau babi, saudara. Tapi bapaknya menggantikannya dengan jubah yang terbaik, mengenakan cincin dan sepatu yang paling terbaik. Haleluya. Itu artinya, Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Kalau kita sadar, kita bertobat, dan kembali kepada Tuhan, pemulihan itu pasti terjadi. Amin. Saudara mau dipulihkan? Mau dipulihkan baik itu dalam hubungan keluarga, hubungan saudara dengan Tuhan, mau dipulihkan dalam kehidupan perekonomian saudara, sadar, bertobat, maka Tuhan akan memulihkan keadaan saudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 23 dan ayat 24. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Amin. Haleluya. Saudara lihat reaksi bapaknya ketika anak yang bungsu itu pulang ke rumah bapaknya.
langsung pesta besar. Ada sukacita karena anak yang tadinya pergi entah kemana sekarang sudah pulang ke rumah. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, demikian juga dengan Tuhan menyambut saudara yang bertobat dengan sukacita. Amin. Tuhan Yesus berkata dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 7, "Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat ini yang mengatakan bahwa ada sukacita di mana? Di sorga. Ada sukacita yang besar di sorga menyambut satu orang serakah, satu orang durhaka, satu orang berdosa, satu orang pelacur, satu orang pebinor, pelakor, satu orang penjudi yang bertobat. Ada sukacita yang besar di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Ketika anak yang bungsu itu bertobat, kakaknya yang sulung kehilangan sukacita. Dia tidak senang karena apa? Karena bapaknya menyambut adiknya yang berdosa dengan pesta. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan bahwa anak yang sulung ini adalah gambaran ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang yang sudah tahu kebenaran, tapi mereka menjadi batu sandungan karena mereka tidak cukup pintar untuk melakukan firman. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka adalah gambaran orang yang hidup kaku dengan aturan hukum Taurat. Betul, mereka tahu isi firman, tapi mereka tidak tahu isi hati Tuhan. Apa isi hati Tuhan? Merindukan jiwa-jiwa yang berdosa untuk kembali, sadar dan bertobat. Kembali kepada Tuhan. Itu yang menjadi isi hati Tuhan, kerinduan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika ada orang-orang berdosa, bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus, mereka diselamatkan. Haleluya. Makanya Tuhan Yesus memberikan perintah yang sangat penting pada murid-muridnya dan tentunya kepada kita semua untuk pergi memberitakan Injil supaya apa? Supaya orang-orang yang mendengarkan Injil kerajaan Allah itu mereka sadar, mereka bertobat, mereka mengenal Tuhan, kembali ke jalan Tuhan, mereka diselamatkan. Haleluya. Itu yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita pergi menyelamatkan mereka yang tersesat, yang sudah jauh dari Tuhan. Bawa mereka kepada Tuhan. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan senang ketika saudara yang berdosa kembali sadar, bertobat, kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Tuhan senang. Amin. Kalau Tuhan sudah senang, saudara, apa yang saudara minta pasti Tuhan berikan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita belajar. Yang pertama, siapa yang terhilang? Orang yang berdosa. Pertanyaan saya sederhana. Apakah saudara sudah tidak berdosa? Oh, saya berdosa sekali Pak Pendeta. Kalau demikian, saudaralah orang yang terhilang itu. Kitalah yang jauh dari Tuhan itu. Kita yang tidak lagi beribadah kepada Tuhan Yesus, kita yang tidak lagi cari Tuhan, kitalah orang yang terhilang itu. Kalau saudara merasa, itu saya Pak Pendeta, dengar baik, Tuhan sedang mencari saudara. Dan firman Tuhan ini menyapa saudara. Kembalilah kepada Tuhan. Sadar dan bertobatlah. Amin. Yang kedua saudara, Tuhan izinkan kita memang ada dalam situasi yang sulit. Seperti anak yang hilang ini. Supaya apa? Kita sadar. Kita bertobat. Kembali ke jalan Tuhan. Jadi Tuhan izinkan memang kesulitan terjadi supaya kita ingat cari Tuhan. Kembali ke jalan Tuhan. Amin. Dan yang berikut kita belajar. Tuhan tetap menerima kita apa adanya. Saudara lihat. Anak yang bungsu ini. Pakaian compang-camping. Saya yakin dan percaya bau badannya begitu menyengat. Karena dia kerja di kandang babi. Dia sampai rebut-rebutan dengan ampas makanan babi. Berarti saudara bisa bayangkan baunya anak bungsu ini seperti apa. Tapi saudara lihat bapaknya menerima dia apa adanya. Bapaknya tidak peduli dengan keadaannya dia pada saat itu. Bapaknya memeluk dia.
Artinya apa, saudara? Bapaknya menerima dia apa adanya. Terlebih lagi Tuhan Yesus menerima apa adanya, saudara. Mungkin saudara, badan saudara sudah rusak karena alkohol, karena narkoba dan sebagainya. Tapi di saat saudara bertobat, Tuhan menerima saudara apa adanya. Mungkin saudara sudah nggak kudus lagi karena mungkin sudah berhubungan seks. Mungkin saudara sudah menjajakan diri saudara sedemikian rupa. Dan sudah merasa jijik, hina dengan diri saudara. Tapi di saat saudara mendengarkan firman Tuhan ini dan saudara sadar, Tuhan menerima saudara apa adanya. Mungkin saudara waktu sebelumnya saudara begitu berlimpah harta, hidup foya-foya, hidup menghambur-hamburkan uang, sepertinya tidak mengenal Tuhan. Tapi setelah saudara bangkrut, sakit, sudah tidak punya apa-apa lagi. Dan saudara sadar, Tuhan menerima saudara apa adanya. Amin. Seberapapun keadaan saudara, Tuhan menerima saudara apa adanya. Amin. Tuhan mau menerima saudara apa adanya. Dia menyambut kita dengan sukacita. Dan Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Amin. Tuhan akan mengganti baju kita dengan jubah yang indah. Tuhan akan memakai kita cincin dan juga sepatu. Itu artinya Tuhan akan memulihkan keadaan saudara dan saya. Dari orang gembel menjadi anak Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan lawat mereka dengan firman Tuhan ini sehingga mereka kembali kepada Tuhan. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada, hidup mereka diberkati, masa muda mereka diberkati, rumah tangga mereka diberkati, anak-anak mereka diberkati, usaha pekerjaan mereka diberkati. Mereka yang saat ini sedang sakit, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan, khusus untuk kakak ipar, Kak Yoce Mandagi yang meninggal. Tuhan memberikan kekuatan serta penghiburan kepada kakak kami, Kak Selvi Mawuntu. Tuhan memberikan kekuatan serta penghiburan kepada anak cucu dimanapun berada. Tuhan memberkati semua. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.